Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Cool Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dalam Cool dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi Kabid Cool Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Untuk informasi seputar gereja seperti baptisan, pernikahan, kom, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor 0819 1884 8181. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk pelunasan gedung gereja di Cibubur Times Square, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Shalom, mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Kau yang di rumah-rumah, kasih setia Tuhan melingkupi setiap kita. Katakan amin. Biar Tuhan dapati setiap kita adalah orang-orang yang bersyukur hari ini. Katakan amin. Mari kita bawa hati kita, penyembahan kita, syukur kita kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan.
kesungguhan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Amin. Kau tarik hidupku ke tatamu untuk kemuliaan kekal. Ini syukur kami. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Ajaib Tuhan. Kau tarik hidup kami ke tatamu untuk kemuliaan kekal. Ini hidup kami Tuhan. So here I bow to lift You high. Jesus, be glorified in all. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I bow. So here I bow to lift You high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever. Mari katakan dengan imanmu, katakan, God here and now, we leave behind. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am Yours, forever. God here and now, God here and now, we leave behind. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am Yours, forever Yours. So here I bow. So here I bow to lift You high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. Sekali lagi I am Yours. So here I bow to lift You high. Ya Tuhan, be glorified, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. I am Yours, forever Yours. I am Yours, I am Yours, forever Yours. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Engkau dahsyat. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Engkau yang sepakat sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Engkau yang ingin berdiri, Engkau yang ingin bertepuk tangan, Engkau yang ingin menari. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, kita sudah sama-sama bersuka cita buat Tuhan kita. Kini saatnya kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, kasih dalam Tuhan. Mari kita berkomitmen harus dengan konsisten, sungguh-sungguh, bahwa kita terus menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kita hidup yang berkenan dengan Tuhan sisa hidup ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan, suatu alarm yang jelas, di mana ada keluarga, ada saudara-saudara yang kita kenal, sudah dipanggil Tuhan pulang, tidak ada lagi di dunia ini. Nah, kita yang masih hidup ini, saudaraku kasih dalam Tuhan, ini satu anugerah. Mari jalankan anugerah ini dengan sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Tuhan itu baik, bahwasanya selama-lamanya. Kasihnya begitu besarnya, kekuatannya yang begitu luar biasa. Kita boleh ada sebagaimana ada. Ini satu kesempatan untuk kita merubah hidup kita menjadi baik. Ya. Coba saudara renungkan, karena saya sebagai hamba Allah, sebagai gembala ini, kita sebagai manusia, kita pasti ada salah di hadapan Tuhan. Coba saudara renungkan, jika kemarin kalau kita dipanggil Tuhan pulang, apakah kita yakin kita ada di Taman Eden sementara, lalu kita akan pindah ke surga? Kalau saudara yakin, bersyukurlah. Bersyukur. Kalau saudara yakin pada waktu dipanggil Tuhan pulang, keadaan saudara itu berkenan di hadapan Tuhan, bersyukur, sangat bersyukur. Ya. Tetapi kalau saudara pada waktu yang lalu dipanggil Tuhan pulang, keadaan saudara belum siap, saudara betapa malapetakannya kita sebagai orang Kristen. Kita tidak masuk surga. Ya. Di mana janji Tuhan? Kita orang-orang pilihan Tuhan. Ada harus menerima kemenangan yang luar biasa. Maka kita disebut umat lebih dari pemenang. Maka kita disebut umat yang lebih pemenang. Artinya kita menang di bumi, kita ada di surga. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya ada di Betani tanggal 12 Oktober 1997 di Taman Anggrek. Nah saudaraku, di mana Tuhan memberikan 5 poin, yaitu 5 pesan Tuhan, ya, dalam perjalanan pelayanan saya. Yaitu dikatakan di sini jaga hati. Nah di dalam jaga hati Tuhan memberikan lagi saudara pengertian tentang jaga perkataan. Karena kita ini sekarang mudah berkata-kata dengan janji-janji hal apapun, dengan kata-kata yang tidak layak, kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan hati orang. Nah inilah Tuhan bilang, kalau kita bisa jaga hati, dan kita terus memelihara hati kita, di mana hati yang Tuhan berikan hati yang baru, maka kita bisa menguasai lidah kita, perkataan kita. Jangan kita menyakitin suami, jangan menyakitin istri, jangan menyakitin orang tua, jangan menyakitin anak, mertua, mantu, keluarga besar, sampai pada saudara-saudara kita yang seiman maupun tidak seiman. Karena kita sekali lagi saudara, sebagai apa? Umat lebih dari pemenang. Kalau umat lebih dari pemenang, perkataan itu menguatkan, bukan melemahkan. Iblis sangat licik dan sangat pintar. Sekarang mulut lidah tidak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Jari-jari, terutama jempol atau telunjuk. Melalui apa? Media. Menghujat orang,
ya, membalas kejahatan, macam-macam. Sudah memakai tangan, jari, melalui apa? HP, melalui media-media. Nah, iblis sangat mengerti. Justru mulut ini hanya didengarkan 1-2 orang, atau orang yang terdekat. Kalau orang itu menjelekkan orang, atau mengatain orang, atau menyakiti hati orang. Sekarang iblis bekerja sangat kompleks, secara makro. Bagaimana caranya? Dia pakai media. Yang mudah disentuh adalah melalui jari ini. Nah, ini bisa mendunia. Bukan pada Indonesia saja, bisa mendunia, siapapun bisa melihat. General. Nah, ini saudara, hati-hati. Kalau perkataan mulut yang dikeluarkan, mungkin ada 1-2 orang yang luka, atau bilangan hitungan sedikit. Tapi kalau udah main jari, ya, dengan media, bisa bukan puluhan lagi, ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang yang melihat dan bisa tersakiti. Hati-hati umat Tuhan. Kita harus jaga hati. Kita perlu kesembuhan hati kita. Ya. Bukan perkataan saja, saudaraku kasih Tuhan katakan, langkah kita. Nah, di sini kadang-kadang saudara, kita membawa langkah kita. Kalau kita hati nggak beres, langkah kita pasti nggak beres. Maka umat Tuhan, diraih 1I, Tuhan berpesan kepada saya sebagai gembala. Tuhan menyuruh saya mempersiapkan mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan, yaitu umat lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Tuhan yang menyuruh jemaat-jemaat hadir di dalam gerejanya, yaitu seperti saudara ini, untuk dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, supaya saudara menempati di rumah Bapa. Maka mempelai Kristus sebagai umat-umat lebih dari pemenang, dengarkan suara Roh Kudus, suara Roh Allah di dalam kehidupan kita. Karena dunia ini ada 2 suara. Suara Roh Kudus, suara Allah, atau suara iblis. Di dunia ini menggaung lebih dahsyat adalah suara iblis. Maka itu banyak orang meninggalkan firman Tuhan. Banyak orang tidak lagi hidup di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak lagi menjadi pelita dalam kehidupannya. Maka suara iblis itu yang berkuasa dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Karena dunia ini, suara iblis begitu keras, begitu nyaring. Tapi kita bisa patahkan itu semua kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu kita harus jaga hati. Kita harus memperbaiki hati kita. Mungkin kemarin-kemarin saudara, hati saudara mengalami kekelaman. Masih ada waktu saat ini secara pribadimu dengan Tuhan. Kemarin mungkin saya mengalami kekelaman. Ini ada waktu buat saya, buat saudara, buat saya. Secara pribadi, saudara bicara kepada Tuhan. Saudara komitmen. Bukan kebetulan kita diberikan waktu oleh Tuhan. Maka Tuhan katakan, pergunakan waktu ini dengan baik-baik. Sebentar lagi Tuhan mau datang, kerajaan Allah datang segera. Akan mengangkat orang-orang pilihan. Akan menyingkirkan orang-orang pilihan. Orang pilihan Tuhan adalah umat lebih dari pemenang, adalah mempelai Kristus, tidak selamanya ada di dunia ini. Ada waktu-waktu tertentu kita akan dipindahkan oleh Tuhan.
hargain waktu ini. Ya. Hargain waktu ini, maka itu saudara banyaklah masuk di dalam hadirat Tuhan. Tambahkan jam-jam doamu. Baca firman, renungkan firman, minta pengertian melalui kuasa Roh Kudus itu firman. Ya. Supaya daging ini kita salibkan. Ngapain kita punya segala-gala di dunia ini? Ngapain, sekali lagi saudaraku kasih dalam Tuhan, kita di dunia ini selamat, dihormati orang, tetapi tidak masuk surga, tidak selamat. Buat apa? Itu bukan umat pemenang lebih dari pemenang. Itu bukan mempelai Kristus. Mempelai Kristus adalah umat lebih dari pemenang. Harus merubah hidupnya, gelap menuju terang, menerima kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Amin. Maka saudaraku, Tuhan memerintahkan saya melalui kuasa Roh Kudus, ya, melalui kuasa Roh Kudus, mempersiapkan jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang saya gembalakan di Rain 1I, untuk menjadi mempelai Kristus, untuk menyambut kedatangannya yang tidak lama lagi. Jika, saya katakan, jika Tuhan lebih senang kalau kita dipanggil lebih dulu sebelum mereka mengucap syukur. Mengucap syukur lebih enak kita dipanggil lebih dulu daripada kita masih berjuang. Tapi kalau kita masih berjuang, kita masih ingin umur panjang, saudaraku kan, tetap engkau sebagai mempelai Kristus, engkau jangan kalah. Engkau tetap di garis kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Maka berjaga-jagalah. Sebentar lagi saya katakan, sebentar lagi waktu Tuhan sudah dekat. Betul-betul. Kalau menurut waktu surga, sudah datang Tuhan. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Tapi pasti datang. Amin. Ya, saudara, kalau saudara tidak menjaga hati saudara, kalau saudara tidak, ya, hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya ingatkan, atau Tuhan ingatkan, hari lepas hari saudara, kekuatan gaya kehidupan kita yang ada di dunia ini akan dikuasai oleh iblis. Akan dikuasai oleh iblis. Karena iblis memiliki atau memberi kekuatan yang begitu besar kepada manusia di dunia ini. Melalui apa? Ada 3 hal. Kekuatan berskala besar yang dapat memengaruhi manusia, baik itu orang Kristen maupun di luar dari orang Kristen. Dia akan menguasai dengan cara 3 hal. Pertama, mata hati. Mata hati kita, itu yang dicurinya. Saya ingat Yohanes 10 ayat 10a, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Ingat di situ. Dia mencuri apa? Hati. Hati. Tapi di dalam 10b dikatakan, kalau Tuhan datang, dikatakan apa? Tuhan datang kepada siapa? Kepada umat-umat Tuhan, kepada umat-umat pilihan, disebut mereka ini. Yaitu saudara dan saya disebut mereka dalam firman Tuhan ini. Mempunyai apa? Hidup. Amin. Hidup di mana? Di bumi. Jadi nggak usah risau. Saat ini iblis sedang berusaha, sedang berjuang kuat. Manusia mengalami kerisauan, keresahan yang panik yang luar biasa tentang keuangan. Apalagi saudara di Bali. Waduh, kasihan. Hotel-hotel tutup. Restoran-restoran tutup, mall tutup,
yang boleh buka supermarket, rumah sakit. Orang perantau-perantau di sana banyak kembali ke daerahnya. Turis asing biasanya ribuan orang datang, jutaan orang datang, ini sekarang tidak ada. Mengalami ketakutan, keresahan, pendapatan. Siapakah di antara saudara yang saat ini mengalami pengangguran? Atau mengalami, saudaraku kasihan Tuhan, kerugian, usaha tutup, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, atau mundur, ya pekerjaan-pekerjaan yang sudah di planning semua mundur, atau orang mendapatkan keuntungan justru mengalami kerugian. Kalau kita sebagai umat pemenang lebih dari pemenang, jangan takut, jangan khawatir. Saudara, tolong keluar sedikit, lihat di langit. Adakah masih burung-burung di udara? Siapa yang melihara? Siapa yang beri makan? Siapa yang melindungi? Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi dan serta isinya. Kita melebihi dari burung-burung di udara. Amin. Saudara, Dia bisa mendatangkan mukjizat, Dia bisa mendatangkan keajaiban untuk kehidupan. Ya, untuk sementara katakan puasa dulu. Kita tidak boleh pergi kemana-mana, puasa dulu. Ya, kita tidak boleh beli-beli apapun, puasa dulu. Yang penting kau hidup dulu. Mengucap syukur. Mengucap syukur Tuhan mendatangkan mukjizat, sandang pangan. Tunggu waktu Tuhan. Kemenangan akan terjadi. Amin. Selama kau puasa, sudah waktunya selesai puasa, Tuhan akan memberikan limpah, limpah, limpah. Percaya nggak? Mengucap syukur dengan keadaan seperti ini. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Mengucap syukur. Justru keadaan kita seperti ini, apa yang kita harus bisa beri kepada Tuhan? Nah ini, mata hati ini yang kita harus jaga. Jangan sampai di hati kita penuh dengan keputusasaan, kekecewaan, frustasi. Jangan. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara, perkawinan di Kana itu pertama kali Tuhan memberikan mukjizat. Air menjadi anggur. Kalau sampai perkawinan di Kana kekurangan anggur, itu memalukan. Itu adalah lambang cinta kasih sayang pernikahan. Tuhan sekali lagi, Dia hadir, Dia datang untuk umatnya, tidak dipermalukan, justru diberi kebahagiaan, sukacita. Maka saudara, sifat Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Dia bisa melakukan mukjizat, bukan di Kana saja, di tempat ini, di tempat rumah saudara, di tempat di mana saudara bekerja. Dia bisa memberikan mukjizat asal engkau memiliki hati yang murni, yang suci di hadapan Tuhan. Itu yang kita harus perjuangkan. Itu yang kita harus perjuangkan. Kalau kita bisa menjaga mata hati kita, saudara, ada sumber-sumber janji Tuhan. Kadang-kala disitulah Roh Kudus bekerja. Ada perkara yang tidak bisa hanya dengan doa saja. Ada perkara yang kita harus kalahkan dengan puasa, dengan doa. Ada perkara yang kita bisa perkatakan firman yang kita baca. Karena firman itu adalah Allah. Allah adalah terang. Di mana ada masalah, kegelapan, ada firman, ada terang yang memberikan kemenangan. Haleluya.
Amin. Yang kedua, mata jasmani kita. Hati-hati ini. Jangan punya iri apa yang saudara lihat. Jangan merasa saudara apapun yang saudara lihat yang membuat saudara hancur. Mata hati kita harus jaga, mata jasmani kita harus kita jaga. Karena dari mata bisa merusak hati kita. Hati kita harus jaga, mata jasmani kita harus jaga. Apapun yang terjadi, apa yang kita lihat, saudaraku, jaga hatimu. Ya. Jangan dipakai iblis, saudara. Mata bisa membunuh, membinasakan diri sendiri atau orang lain. Karena Tuhan datang memberikan hidup, kelimpahan, kemenangan yang luar biasa. Amin. Maka bukan mata hati saja, mata jasmani kita harus jaga. Dan ketiga adalah pikiran kita. Ibu bekerja ini, saudara. 3 hal ini. Di mana di antara 3 ini, mata hati kita, mata jasmani kita, pikiran kita, di mana ini, saudara, bisa dilemahkan di antara salah satu saja. Jangan ngomong 2, 3. Salah satu saja. Saudaraku, umat Tuhan bisa kehilangan janji Tuhan. Umat Tuhan bisa berbuat yang tidak baik. Maka bagaimana untuk menjaga 3 ini? Jangan mengurangi kau berbakti kepada Tuhan. Jangan kau mengurangi jam-jam doamu kepada Tuhan yang kau sudah janji. Jangan kau mengurangi baca firman, renungkan firman. Kalau kau mengurangi, kau berbakti kepada Tuhan, kau mengurangi jam-jam doamu, mau mengurangi baca firman, merenungkan firman, sehingga iblis bekerja di antara 3 poin yang tadi. Tidak ada lagi kesempatan waktu untuk apa? Bersahabat dengan Tuhan. Tidak ada lagi untuk perkenanan dengan Tuhan. Tunggu waktu. Semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin jauh. Lalu apa? Kalau sudah jauh, umat Tuhan hidup berjalan melangkah dengan kekuatannya sendiri. Saya banyak menemukan orang seperti itu. Lalu dengan kamuflasenya, macam-macam dia alasan karena dia sudah jauh dari Tuhan. Aku sibuklah. Aku kuliah lagi lah, atau aku masih kuliah. Banyak ini, banyak. Nah disitulah Yohanes 10, mau yang A atau yang B. Iblis ini licik, saya kasih tahu, sangat licik, luar biasa liciknya. Hati-hati. Jangan engkau mengurangi bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai orang berbakti kepada Tuhan. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Karena iblis menguasai dunia begitu kuat, sehingga banyak orang lupa sebagai mempelai Kristus, sebagai apa? Memberitakan amanah agung. Lupa. Mari umat-umat pilihan Tuhan bangkit. Dengan keadaan ini yang Tuhan katakan bangkit. Apapun bangkit. Sertakan Roh Kudus dalam hidup saudara. Immanuel, Allah menyertai kita. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Bagaimana kita mempertahankan sebagai umat lebih dari pemenang? Bagaimana Tuhan merentahkan kita supaya kita ini yang masih hidup ini mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus.
untuk melupakan masa lalu kita, ya. Apa yang di belakang kita bagaikan sampah, kata Rasul Paulus. Mari kita menangkan pertandingan itu. Kita harus sampai garis finish. Itu nasihat Rasul Paulus. Itu buat kita semua. Tindakan-tindakan yang harus kita lakukan di hari-hari terakhir ini, saudara. Yaitu pertama, minta pertolongan Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Penting, sangat penting. Nah, saudara mau mujizat, mau keajaiban, saudara mau masuk surga, hati. Nggak ada lain. Maka Selasa itu sangat penting untuk kita masuk dalam hadirat penyembuhan hati. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Penting ini ayat. Jalan serong bukan hanya jatuh dalam dosa, putus asa. Orang udah putus asa tuh, udah males. Orang kehilangan apa yang diharapkan, mungkin gaji, penghasilan yang saat ini ngedropnya. Saudara, ini bisa serong. Maka minta lurus. Inilah pentingnya kita beribadah, dinasehati, dikuatkan dan diberikan jalan oleh Tuhan. Firman ini yang memberikan jalan kepada kita. Nah, bagaimana saudara tahu jalannya? Ikuti Tuhan. Dengan hati jangan serong. Yang kedua, berjuanglah keras. Bukan hanya kerja, penghasilan. Hidup kudus. Bertobat. Meninggalkan cara-cara hidup yang salah. Yang disebut kejahatan. Berjuang. Nah, Tuhan melihat dari surga ke bumi ini. Satu persatu ini akan dilihat. Engkau berjuang meninggalkan dosa, engkau berjuang meninggalkan hatimu yang gelap, engkau berjuang begitu keras dengan cara-cara hidup yang lama. Tuhan perhatikan itu. Siapa nggak perhatikan? Tuh, perhatikan. Nah, disitulah mata Tuhan, ada kuasa, saudaraku, ada kekuatan yang luar biasa. Itu masuk ke dalam hati kita. Wah, itu tarik-tarikan dengan iblis. Tapi kalau saudara terus berbakti pada Tuhan, saudara terus ada jam-jam doa, saudara terus baca firman, saudara pasti disebut lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Karena perjuangan. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita. Benar saudara, hati-hati. Jangan sampai orang yang sudah meninggal ini menderita, saudara. Tidak tahu di mana jalan Taman Eden. Jangan sampai itu terjadi dengan kita yang masih hidup ini. Percayalah saudara, percayalah sekali lagi. Apa yang kau muliakan buat Tuhan, dengan apapun, Tuhan itu perhatikan, bukan perhatikan saya. Tuhan ganti 100 kali lipat. Betul. Kesehatanmu, waktumu, dayamu, apalagi materimu, Tuhan ganti. Kita punya Tuhan yang hebat kok. Kisah para 8:22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kenapa Dia mau mengampunin? Kenapa Dia membukakan jalan pengampunan? Begitu kita jalan, penyucian terjadi. Karena Tuhan ingin kita hidup kudus.
supaya salibnya tidak sia-sia, darahnya dicurahkan tidak sia-sia. Itukah kerinduan Tuhan untuk menyucikan kita? Jadi hari ini ada keputusan, pilihan ada di tangan saudara. Apa engkau sama rindu ada kesucian? Kalau engkau ada satu kerinduan, disucikan oleh Tuhan. Amin. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dahsyat. Saudara, luar biasa ini firman-Nya. Saya bacakan lagi. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara, menyelamatkan keluarga saudara. Saudara, sedikit kesaksian. Setiap orang kan punya tipikal karakter. Saya itu karakternya keras, tegas. Kalau saya didik anak seperti itu, keras, tegas. Nah, itulah tangan Tuhan diulurkan melalui ketegasan, ya, kekerasan saudara. Dengan apa? Keputusan. Jangan sampai keturunan kita berhasil di dunia tapi tidak masuk ke surga. Bangga kita punya anak, mantu, cucu, pinter, apalagi bahasa Inggris, bahasa Mandarin, pinter. Siapa yang nggak cucu-cucu? Kalau ngomong udah kayak apa tuh bahasa Inggrisnya? Kalau saya nggak perhatiin gini-gini, nggak ngerti kita. Kadang-kadang dia omongin dia, kita juga nggak ngerti. Udah kayak apa? Apalagi anaknya Bu Paula juga begitu. Apalagi cucu saya yang di Bali, kata tangganya bule semua. Waduh, kalau ngomong ampun dah. Mesti kita dengar, udah lidahnya bukan lidah Bali, lidah Indonesia. Itu lidah keju itu. Ya. Saudara, siapa nggak senang? Senang, tapi yang lebih senang, lebih bahagia kalau cucu-cucu melayanin, anak-anak melayanin. Amin. Semua selesai di dunia, kita pindah di Taman Eden dan di surga. Di situ untuk memuji menyembah Tuhan. Itu. Nah, ibu dengan tegas keras, puji Tuhan cucu-cucu. Shalom opa, shalom oma, shalom uncle, shalom auntie. Ya, how are you? Ya, good morning. Ya, saudara, siapa yang gak senang? Anak-anak, cucu-cucu pagi-pagi menyambut seperti itu. Demikianlah Tuhan. Kalau saudara datang pada Tuhan pagi-pagi mengangkat tangan, shalom Tuhan, selamat pagi Tuhan, I love you Tuhan. Siapa yang gak senang? Kemuliaan Allah tercurah, terpancar, terbit atasmu pagi hari ini. Lakukan itu saudara. Amin. Ya, ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka itu umat-umat Tuhan jangan menyalahkan siapa-siapa. Wah, gereja yang saya datangin, saya ibadah tidak manjur, sakit saya nggak disembuhkan, tambah parah. Tuh pendeta nggak manjur doain saya. Firman Tuhan tuh nggak dahsyat, kenapa? Saya nggak diberkati. Jangan nyalakan firman Tuhan, jangan nyalakan pendeta, jangan nyalakan gereja. Salahkan dirimu. Ini ayatnya, saudara. Ini ayatnya dikatakan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosa, kejahatan. Dan yang membuat Tuhan Yesus menyembunyikan diri terhadap orang yang berdosa sehingga ia tidak mau mendengar. Ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Ini. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Bereskan diri kita.
Saya rindu sekali kalau saudara selesai hidup, saudara ada di Taman Eden. Itu kerinduan saya. Dan saudara pun rindu kalau saya sudah selesai di sini, saya ada di Taman Eden. Itu kerinduan kita ya sama-sama. Amin. Di batu nisan kita nanti, kalau nggak rapture nih, nggak ada yang namanya saudara tuh punya hotel, terus punya apa, emas berapa gram atau berapa kilo, punya mobil apa, nggak tercatat situ. Tercatat hanya nama, tanggal lahir, tahun kematian, nggak ada lagi. Saudara, saat ini orang mati, saudara lihat aja. Dulu kalau sebelum COVID, kalau mati masih dikasih jas, dikasih Bible, tangannya dikinikan, didoakan, disirami. Sekarang kalau orang mati digulung dengan apa? Plastik. Dan keluarganya nggak boleh mendekat dulu, dikuburkan dulu, ditutup dulu. Kira-kira berapa menit boleh datang? Bayangkan saudara, bayangkan seperti itu. Tapi itu belum selesai, belum selesai. Kalau orang Kristen masih berbuat dosa, dia tidak mati dengan cara seperti itu kalau Tuhan tidak izinkan. Ada lagi kematian yang lebih dahsyat lagi, apa? Maut diangkat di dunia. Tidak ada lagi kematian, dia harus menyembah Lucifer. Kalau dia tidak menyembah Lucifer, tidak ada kematian, siksaan. Itu yang lebih parah lagi. Maka itu, umat-umat Tuhan, persiapkan dirimu. Selamat di bumi, engkau dijaga oleh Tuhan di bumi. Pada hari akhir kita masuk ke surga, dan kali lagi kita menerima mahkota. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Dan terakhir, yang ketiga, rindukan kuasa Roh Kudus terus memimpin hidup kita. Yohanes 14 ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Lukas 11 ayat 10, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, saudaraku kasih dalam Tuhan, ada jalan kebenaran, ada kuasa. Minta apapun Tuhan berikan. Itulah saudara-saudara hari ini menerima kuasa. Amin. Mari kita sambut ya kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Sisa waktu kita berkenalan di hadapan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Berbakti terus pada Tuhan. Percaya Tuhan akan berikan mujizat buat saudara. Amin. Tuhan memberikan apa yang keperluan saudara. Tuhan akan mencukupi sesuai dengan takaran Tuhan, bukan takaran kita. Tuhan berkati. Mari kita selalu perkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Ada 2 persembahan, persembahan ibadah raya dan persembahan diakonia misi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa men-scan di QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan Bapak Saudara, kita sudah memberikan persembahan, baik itu persembahan ibadah raya, persembahan diakonia, kita mengembalikan persepuluhan yang menjadi miliknya Tuhan, dan juga kita mungkin sudah juga menabur untuk pelunasan gedung gereja. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa, Tuhan Yesus akan berkati berlimpah-limpah. Mari saya akan berdoa untuk persembahan itu. Bapa dalam sorga, berkati tangan-tangan sudah menabur, bawa persembahan, biarlah pelipat ganda terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Umat-Mu yang setia kembalikan persepuluhan, buka tikap-tikap langit, curahkan berkat-Mu sampai kelimpahan. Tuhan, aku percaya pelihara umat-Mu secara ajaib. Buat apa yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung. Tuhan, percayakan yang lebih lagi untuk umat-Mu terus menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, bagi banyak orang melalui keuangan yang Tuhan limpahkan bagi umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Mari Bapak Saudara kita berdoa untuk gembala sidang kita. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Ecuni Harjo ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk karayon kami beserta keluarga mereka masing-masing, pemimpin-pemimpin rohani kami. Lindungi, sertai, berkati ya Tuhan. Biar pakai lebih heran lagi ya Tuhan. Percaya tuntunan-Mu, penyertaan-Mu sempurna buat Pak Niko, buat Pak Heron, dan keluarga besar yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, negara kami yang kami cintai, Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia pasti dipulihkan. COVID-19 resesi ekonomi kami perkatakan diam dan tenanglah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau punya kendali atas Indonesia. Pentakosta yang ketiga terjadi atas Indonesia di dalam nama Yesus. Berkati Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden, semua jajaran pemerintah pusat sampai daerah, TNI Polri, berkati lindungi. Biar ada sinergi dalam nama Yesus, biar ada kesatuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami lepaskan berkat atas Indonesia, damai sejahtera atas Indonesia di dalam nama Yesus. Mari Bapak Saudara kita akan akhiri ibadah kita, angkat kedua tanganmu. Haleluya, kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat. Anugerah, damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.